Ardi masih menatap layar ponselnya ketika pesan itu masuk untuk ketiga kalinya. Selamat. Anda diterima sebagai petugas keamanan. Dadanya terasa lapang. Setelah berbulan-bulan menganggur dan berpindah dari satu wawancara ke wawancara lain yang selalu berakhir dengan kata nanti kami hubungi. Akhirnya ada juga pekerjaan yang menerima dirinya tanpa banyak syarat. Lokasinya memang agak aneh. Sebuah gedung kantor tua di ujung kota. Tapi Ardi tak punya kemewahan untuk memilih. Hari pertama bekerja langsung dijadwalkan malam itu juga. Menjelang senja, Ardi tiba di depan gedung tersebut. Bangunannya berdiri kaku dan bisu. Seperti sesuatu yang sengaja dilupakan waktu. Cat temboknya pudar. Beberapa bagian mengelupas memperlihatkan dinding abu-abu di baliknya. Jendela-jendela tinggi berjajar rapi. Sebagian tertutup tirai kusam. Sebagian lagi tampak gelap seperti mata kosong yang menatap balik siapapun yang datang. Gerbang besi tua berderit saat Ardi mendorongnya masuk. Angin sore membawa bau lembab dan debu. Bercampur aroma besi berkarat. Ia sempat berhenti sejenak, menelan ludah, lalu meyakinkan dirinya sendiri bahwa ini hanyalah gedung tua yang sudah jarang dipakai, tidak lebih. Di dalam, lorong panjang menyambutnya dengan lampu neon redup yang berkedip pelan. Setiap langkah kakinya menggema, terlalu jelas, seolah gedung itu memperhatikan kehadirannya. Ardi mengikuti petunjuk menuju pos keamanan, sebuah ruangan kecil di dekat pintu masuk utama. Di sanalah ia pertama kali bertemu dengan Pak Aryo. Pria itu berusia sekitar 50-an. Tubuhnya tegap meski rambutnya mulai memutih. Seragam satpamnya tampak rapi. Berbeda dengan suasana gedung yang terasa tak terurus. Wajah Pak Aryo datar. Nyaris tanpa ekspresi. Namun sorot matanya tajam dan tenang. Seperti orang yang sudah terlalu lama berjaga. "Kamu Ardi?" "Ya," tanyanya singkat. "Iya, Pak." Jawab Ardi cepat. Pak Aryo mengangguk pelan, lalu menyerahkan buku absensi dan senter. "Mulai malam ini kamu jaga bareng saya. Gedung ini sepi, tapi jangan lengah." Ardi tersenyum kecil. Ia mengira pekerjaan ini akan mudah. Berjaga, patroli, lalu menunggu pagi datang. Gedungnya kosong. Tak ada karyawan. Tak ada aktivitas. Hanya dia dan Pak Aryo. Namun saat Ardi duduk di kursi pos jaga, perasaan aneh mulai merayap. Udara terasa lebih dingin dari seharusnya. Dari dalam gedung, terdengar suara samar, seperti langkah kaki jauh di lantai atas, padahal seharusnya tak ada siapapun. Pak Aryo menutup buku catatan, lalu berkata dengan suara rendah, hampir seperti berbisik. "Kalau nanti dengar suara panggilan, jangan dijawab. Anggap saja angin." Ardi menoleh, ingin bertanya lebih jauh. Tapi Pak Aryo sudah berdiri, bersiap melakukan patroli pertama. Ardi tertinggal di pos jaga, sendirian, menatap lorong gelap yang memanjang ke dalam gedung. Untuk pertama kalinya sejak diterima kerja, ia bertanya-tanya, mengapa gedung ini masih membutuhkan satpam, padahal seolah ada sesuatu yang sudah lebih dulu berjaga di dalamnya. Malam semakin turun, dan gedung itu seolah ikut tenggelam bersama gelap. Lampu-lampu di lorong menyala setengah hati. Beberapa berkedip seperti hendak mati. Ardi duduk di kursi pos jaga sambil memeluk senter. Matanya sesekali melirik jam dinding. Baru pukul 9 malam. Tapi suasana sudah terasa seperti lewat tengah malam. Dari arah dalam gedung, suara langkah Pak Aryo perlahan menghilang. Ditelan lorong panjang. Tinggallah Ardi sendirian dengan suara dengung listrik dan detak jam yang terdengar terlalu keras. Beberapa menit pertama berlalu tanpa apapun. Ardi mencoba menenangkan diri. Cuma gedung kosong, pikirnya. Wajar kalau ada bunyi-bunyi aneh. Namun ketika jarum jam mendekati pukul 10, sesuatu berubah. Dari lantai 2, terdengar suara krek-krek. Seperti lantai kayu diinjak perlahan. Ardi menegakkan punggung. Ia menajamkan pendengaran. Berharap suara itu hanya imajinasinya. Tapi langkah itu terdengar lagi. Kali ini lebih jelas. Pelan, teratur, seolah seseorang sedang berjalan mondar-mandir. "Pak Aryo," panggil Ardi ragu. Suaranya menggema di lorong kosong. Tak ada jawaban. Ia teringat pesan Pak Aryo sebelumnya. Kalau dengar apapun, jangan langsung ditanggapi. Ardi menghela napas, mencoba mengabaikannya. Tapi jantungnya berdebar semakin kencang saat suara langkah itu berhenti tepat di atas pos jaga.
Lalu, duk, seperti sesuatu jatuh dari atas. Debu halus turun dari langit-langit. Ardi refleks berdiri, menyorotkan senter ke arah tangga menuju lantai 2. Cahaya putih menembus kegelapan, memperlihatkan anak tangga tua yang catnya sudah mengelupas. Kosong, namun hawa dingin tiba-tiba menyapu lorong, membuat bulu kuduk Ardi berdiri. Bau aneh tercium, apek, seperti kertas lama yang basah. Tak lama kemudian, Pak Aryo kembali ke pos jaga. Wajahnya tetap tenang, seolah tak terjadi apa-apa. Dengar sesuatu, tanyanya datar. Ardi ragu menjawab. Tadi, seperti ada orang jalan di lantai 2, Pak. Pak Aryo terdiam beberapa detik. Tangannya berhenti menulis di buku log. Jam berapa? Tanyanya. Hampir jam 10. Pak Aryo mengangguk pelan. Masih awal. Awal apa? Pak, Ardi spontan bertanya. Pak Aryo menutup buku, lalu menatap Ardi lama sekali. Tatapannya bukan marah, bukan juga heran, melainkan penuh perhitungan. Kamu tahu kenapa gedung ini ditutup bertahun-tahun? Tanyanya. Ardi menggeleng. Dulu, sebelum kosong, gedung ini kantor pusat. Pernah ada kebakaran kecil di lantai 3. Tidak masuk berita. Pak Aryo berhenti sejenak. Ada beberapa orang yang tidak sempat keluar. Ardi menelan ludah. Mereka tidak pernah benar-benar pergi. Lanjut Pak Aryo pelan. Makanya satpam di sini tidak pernah lama. Kamu, sudah yang ke-6. Kata-kata itu menggantung berat di udara. Sebelum Ardi sempat bertanya lebih jauh, terdengar suara lain. Kali ini jelas dari ujung lorong lantai dasar. Suara pintu terbuka perlahan. Kriet. Padahal, semua pintu sudah dikunci. Senter di tangan Ardi bergetar saat ia menyorot ke arah suara itu. Di ujung lorong, salah satu pintu kantor terbuka sedikit. Dari celahnya, gelap menganga, lebih hitam dari bayangan di sekitarnya. Dan dari dalam sana, terdengar suara bisikan pelan. Di sini, Ardi membeku. Pak Aryo langsung berdiri. Jangan jawab, katanya tegas, hampir membentak. Apapun yang kamu dengar, jangan jawab. Bisikan itu terdengar lagi. Kali ini lebih dekat. Ardi. Darah Ardi terasa dingin. Pak, itu tahu nama saya. Pak Aryo menarik lengan Ardi, memaksanya mundur ke pos jaga. Mulai sekarang, dengarkan saya baik-baik. Kalau lewat jam 12, dan kamu melihat orang yang mirip manusia tapi jalannya terbalik, tutup mata. Jangan lari, jangan berdoa keras-keras. Ardi menatapnya dengan wajah pucat. Kalau saya nggak kuat, Pak. Pak Aryo menatap lorong gelap itu, lalu berkata lirih. Gedung ini tidak suka orang yang takut, tapi lebih tidak suka orang yang ingin pergi. Lampu lorong tiba-tiba mati serentak. Gelap menelan segalanya, dan dari kegelapan itu, terdengar suara langkah kaki. Bukan dari satu arah, tapi dari semua lantai sekaligus. Jam dinding di pos jaga berdetak pelan. Tik, tik, tik. Angkanya menunjukkan pukul 0.17. Sejak lampu lorong mati, Ardi tak tahu sudah berapa lama ia berdiri membeku di samping meja pos jaga. Senter di tangannya sudah mati entah sejak kapan. Hanya ada cahaya bulan pucat yang masuk lewat jendela depan, memantulkan bayangan panjang yang terdistorsi di lantai. Langkah-langkah itu masih terdengar, pelan, teratur, kadang berhenti tepat di balik dinding, seolah ada sesuatu berdiri sangat dekat, mengamati napas Ardi. Pak Aryo berdiri di sisi lain pos. Wajahnya kini tampak jauh lebih tua. Keriputnya jelas di bawah cahaya bulan, dan matanya memerah, bukan karena marah, melainkan lelah. Pak, suara Ardi gemetar. Kalau sampai pagi, saya masih hidup, kan? Pak Aryo tidak langsung menjawab. Ia menatap lorong gelap di hadapan mereka, lalu menarik napas panjang. Saya dulu datang ke sini sebagai satpam baru, katanya akhirnya. Sama seperti kamu, bedanya, saya datang bareng sahabat saya. Ardi menoleh perlahan. Kami berdua jaga malam. Dia yang pertama dengar suara panggilan. Dia jawab, dari arah lorong. Terdengar suara tawa pelan. Bukan tawa manusia, lebih seperti udara yang dipaksa keluar dari paru-paru kosong. Pagi harinya, lanjut Pak Aryo lirih. Kami nemuin dia di lantai 3. Berdiri menghadap tembok, kaku. Matanya terbuka, tapi kosong. Mulutnya tersenyum, seolah sedang mendengarkan sesuatu yang indah. Langkah kaki berhenti, keheningan turun. Terlalu sunyi. Sejak malam itu,
kata Pak Aryo. Gedung ini selalu minta pengganti. Seketika, pintu di ujung lorong terbuka lebar dengan suara keras. Angin dingin menyapu masuk, membawa bau gosong, seperti kayu terbakar lama. Dari kegelapan itu, muncul sosok-sosok samar. Bentuknya menyerupai manusia, namun tubuhnya bengkok, lehernya terkulai tak wajar. Beberapa berjalan mundur, beberapa menyeret kaki, dan satu di antaranya berhenti tepat di bawah tangga lantai 2. Kepalanya perlahan mendongak, wajahnya mirip Ardi. Ardi menjerit tertahan, namun Pak Aryo langsung menutup mulutnya. Jangan teriak, mereka suka suara. Sosok itu tersenyum lebar, lalu berbisik dengan suara serak yang sama persis seperti suara Ardi sendiri. Aku capek, jaga terus ya. Jam dinding berbunyi. Tik, 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 pukul 1. Tiba-tiba Pak Aryo melangkah maju. Sekarang dengarkan saya, katanya cepat. Suaranya bergetar untuk pertama kalinya. Kalau saya keluar dari pos ini, jangan ikut. Apapun yang kamu lihat setelah itu, tutup mata. Pak Aryo. Jangan, Ardi menarik lengannya. Pak Aryo tersenyum kecil, senyum orang yang sudah lama pasrah. Saya sudah terlalu lama di sini. Ia melangkah ke lorong gelap. Sosok-sosok itu berbalik menghadap Pak Aryo. Suara bisikan berubah menjadi ramai, seperti puluhan orang berbicara bersamaan. Lampu lorong tiba-tiba menyala kembali, terang, menyilaukan, lalu padam sekali lagi. Sunyi. Ketika Ardi membuka mata, lorong itu kosong. Pak Aryo tidak ada. Pagi datang tanpa suara. Cahaya matahari menyelinap masuk, membuat gedung itu terlihat biasa saja. Tua, kusam, dan kosong. Ardi ditemukan petugas pagi hari di pos jaga. Masih hidup, masih bernapas, tapi rambutnya memutih sebagian, dan matanya selalu menatap ke arah lorong dalam, seolah takut melewatkan sesuatu. Ia mengundurkan diri hari itu juga. Namun seminggu kemudian, lowongan satpam kembali dipasang, dan pada malam berikutnya, seorang satpam baru duduk di pos jaga. Sendirian, dari lantai 2, terdengar suara langkah kaki pelan, dan dari sudut gelap lorong, suara berbisik menyambutnya lembut. Tenang saja, kita jaga bareng di sini.